Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan preview match analisis pertandingan semifinal FA Cup antara Chelsea melawan Leeds United yang akan diadakan di Wembley Stadium nanti malam jam 9 malam. Jadi pastikan kalian semua bergabung dengan gue di acara Watch Along Party antara Chelsea melawan Leeds di YouTube channel Bridge of Blue. Kita akan mulai jam 8 malam dan akan ada giveaway buat kalian semua yang bergabung di Watch Along Party tersebut. Tapi sebelum mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Tuban, True Blue dari Harapan Indah Bekasi, dan True Blue dari Majalengka. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan berita terupdate mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Setelah Rosenior dipecat, ini adalah game pertama Chelsea sepasca dari kepergian Liam Rosenior. Kalau McFarland akan kembali lagi untuk kedua kalinya di musim ini sebagai interim Chelsea di pekan ini. Langsung menghadapi laga besar melawan Leeds United, di mana laga ini merupakan laga yang syarat sejarah karena Leeds United dan Chelsea merupakan partai ulangan FA Cup Final di musim 1970. Di mana musim tersebut Chelsea memenangkan FA Cup untuk pertama kalinya, dan juga di musim tersebut terjadi partai final yang diulang untuk kedua kalinya ya. Jadi pertandingan pertama Chelsea berhasil bermain imbang 2-2 kalau nggak salah, dan diulang lagi untuk pertandingan kedua, dan Chelsea akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu. Nah, berpuluh tahun berikutnya ini pertandingan terulang lagi, walaupun sempat Chelsea ini terjadi pertandingan di FA Cup Round 5 di tahun 2023 di eranya Mauricio Pochettino. Chelsea berhasil menang di Round 5 di Stamford Bridge dengan skor 3-2 pada saat itu. Setelah itu Leeds terdegradasi, dan di musim 2024-2025 tidak ada pertemuan sama sekali antara Leeds United dan juga Chelsea. Kemudian di bulan Desember 2025, Chelsea di putaran pertama Premier League ini menghadapi Leeds United dan kalah 3-1. Ini ada kejadian blunder yang terjadi disebabkan oleh Tosin Adarabioyo, dan di bulan Desember ini juga kekalahan melawan Leeds merupakan awal dari kisruh yang terjadi antara Enzo Maresca dan juga manajemen Chelsea pada saat itu ya. Dan kita tahu di bulan Januari akhirnya Enzo Maresca memutuskan untuk pergi dari Chelsea. Dan di bulan Februari di putaran kedua Chelsea hanya bermain imbang dengan Leeds United setelah unggul 2-0 kalau nggak salah ya sebelumnya, dan kemudian berhasil disamakan kedudukan oleh Leeds United. Nah, sedangkan di partai semifinal FA Cup sendiri, ini merupakan partai yang juga akan menjadi pembuktian bagi para pemain Chelsea apakah dengan kepergian Liam Rosenior ini para pemain mampu menampilkan kemampuan terbaik ya, karena Chelsea cukup gampang ya untuk sampai ke semifinal FA Cup ini. Melawan Wrexham Chelsea menang 2-4, kemudian melawan Port Vale Chelsea menang meyakinkan 7-0. Walaupun setelah itu berantakan kekalahan juga terjadi ya, dengan skor yang cukup menyakitkan, dan akhirnya Liam Rosenior dipecat dari Chelsea. Nah, di pertandingan melawan Leeds United ini bukan laga yang mudah sebenarnya, tapi juga bukan laga yang terlalu sulit menurut gue, dan ini merupakan laga yang wajib menang buat Callum McFarland dan juga seluruh squad Chelsea di musim ini, karena Leeds United kita tahu di awal-awal musim ini merupakan tim promosi yang dipegang oleh Daniel Farke, dan Daniel Farke merupakan salah satu pelatih veteran yang punya reputasi baik ya dalam mengangkat tim promosi menjadi tim yang bertahan di Premier League. Kita tahu ada Norwich City pada saat beberapa musim lalu ini yang dibawa oleh Daniel Farke ini berhasil sustain di Premier League untuk beberapa musim ya, dengan striker yang cukup anomali pada saat itu yaitu Teemu Pukki. Dan Daniel Farke di musim ini juga berhasil membawa Leeds melewati jurang degradasi, dan akhirnya bisa untuk tetap bertahan di Premier League setelah di awal musim Leeds United ini sampai dengan pertengahan musim selalu berada di zona degradasi. Tapi dengan perubahan formasi dan juga perubahan approach yang dilakukan oleh Daniel Farke di Leeds, ini Leeds pelan-pelan mulai menemukan kembali ritme permainan dan juga ketajamannya di depan gawang ya. Dan akhirnya Daniel Farke berhasil membawa Leeds United sampai ke semifinal FA Cup setelah mengalahkan West Ham United dari adu penalti ya.
Nah, ini yang akan menjadi menarik karena kalau McFarland kembali lagi sebagai caretaker interim ya yang akan memegang Chelsea. Kalau McFarland sendiri ini punya reputasi yang cukup rock and roll di Chelsea. Di pertandingan pertamanya setelah kepergian Enzo Maresca, Chelsea menghadapi Manchester City di Etihad Stadium, dan dengan sangat gagah berani kalau McFarland berhasil mencuri 1 poin di Etihad Stadium tanpa diduga-duga bahkan oleh seluruh True Blue yang menyaksikan pertandingan pada saat itu. Nah, kalau McFarland berhasil membuat goal scrimmage ya dari Enzo Fernandez pada saat itu yang berhasil dicetak di menit-menit akhir babak kedua, dan pertandingan itu juga membuat satu harapan bahwa Chelsea di tangan kalau McFarland masih mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi sayangnya di pertandingan berikutnya melawan Fulham ini kalau McFarland harus menelan kekalahan 2-0 ya, dan akhirnya digantikan oleh Liam Rossonier di pertandingan berikutnya. Nah, walaupun kalau McFarland belum pernah menang sama sekali membawa tim Chelsea musim ini sebagai interim, tapi apa yang ditampilkan kalau McFarland man management terutama ya pada saat pertandingan ini menurut gue cukup baik dan cukup mengerti apa yang harus dilakukan untuk memitigasi keadaan pada saat itu. Cuma memang beberapa squad yang dimainkan oleh Callum McFarland di pertandingan melawan Manchester City ya, itu pada saat Chelsea berhasil bermain imbang, ada George Achampong dipasang oleh Callum McFarland di posisi sebelah kanan karena pada saat itu Reece James didorong ke posisi midfield. Dan Trevor Chalobah juga Badiashile yang karena pada saat itu Wesley Fofana masih cedera ya, Jorel Hato juga cedera, jadi Maru Gusto yang diturunkan di posisi sebelah kiri. Marco Kurnia juga pada saat itu kalau nggak salah suspend ya, kalau gua nggak salah pada saat itu. Jorgensen dimainkan dan Enzo Fernandez yang berhasil menciptakan goal scrimmage di akhir-akhir babak kedua ya, Estevao Palmer, Pedro Neto dan juga Joe Pedro. Nah, ini squad yang dimainkan Callum McFarland saat mencuri 1 poin di Etihad Stadium, dan itu cukup menjadi cerita yang legendaris ya bagi para True Blue untuk Callum McFarland. Nah, di pertandingan kali ini tentu Chelsea tidak akan diperkuat oleh Estevao karena dipastikan cedera hamstring level 4 ya, yang paling parah dan harus beristirahat sampai akhir musim. Bahkan Estevao Willian juga masih diragukan apakah bisa tampil di Piala Dunia nanti atau dia harus menepi di lapangan karena cedera hamstring yang diderita oleh Estevao Willian. Reece James juga belum dipastikan bisa tampil di pertandingan kali ini karena belum ada update terbaru ya dari press conference yang dilakukan oleh Callum McFarland tadi pagi. Dan yang pasti ini adalah Joe Pedro dan juga Cole Palmer yang katanya sudah kembali berlatih tapi masih menunggu last call. Apakah dua pemain ini bisa diturunkan di pertandingan kali ini? Nah, gue pribadi berharap semoga Cole Palmer dan juga Joe Pedro ini bisa dimainkan di pertandingan ini karena ini adalah pertandingan wajib menang dan Chelsea sendiri harus bisa mengunci kemenangan dengan sangat nyaman di pertandingan ini dan juga mengeluarkan semua kemampuan dan juga semangat untuk bertanding ya di pertandingan kali ini, karena apa yang terjadi ini cukup menentukan hasil dari sisa musim ini ya. Seandainya Chelsea kalah di pertandingan ini maka tidak akan ada lagi kompetisi yang mampu dimenangkan Chelsea di sisa musim ini. Tapi kalau Chelsea berhasil ke final, kemungkinan besar Chelsea akan melawan Manchester City karena gue tag video ini Manchester City baru akan bertanding melawan Southampton nanti malam ya, dan itu yang akan menentukan, dan kelihatannya menurut gue Manchester City mampu untuk maju ke final FA Cup di musim ini. Dan tentu dengan kemenangan ini Chelsea bisa melangkah lebih mantap lagi untuk menyelesaikan musim ini. Masih ada berarti 4 pertandingan tersisa dan harus dibabat habis jika Chelsea memang ingin finish masuk ke zona Eropa, karena saat ini Chelsea masih berada di posisi ke-8. Nah, bagaimana kalau McFarland akan mengeluarkan squad atau game plan apa yang akan dimainkan oleh kalau McFarland di pertandingan kali ini? Gua akan coba bahas di video kali ini ya. Tapi sebelum gua memulai preview seperti apa game plan yang akan diturunkan oleh Callum McFarland di pertandingan kali ini, untuk kalian semua yang pengen membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian dan bisa menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, di sini kalian bisa search saja apa yang ingin kalian cari atau kalian bisa browsing dan surfing ya di sini untuk mencari jersey favorit kalian. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk menggunakan kode JMStrip10 supaya kalian bisa mendapatkan diskon 10%.
Nah ini beberapa pemain yang menurut gua harus diturunkan di pertandingan kali ini adalah para pemain terbaik yang bisa dimainkan Chelsea. Untuk backline 4 ini gua akan memainkan Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Kemudian ada Marco Correa yang akan gue mainkan di sebelah kiri, dan juga Trevor Chalobah dan Wesley Fofana yang sudah fit dan bisa dimainkan kembali di pertandingan kali ini. Jan Malo Gusto di sebelah kanan yang tampil cukup baik di beberapa pertandingan terakhir ya, menggantikan Reece James yang masih cedera. Nah ini tentu adalah backline 4 dan juga lini pertahanan terbaik yang bisa dimiliki Chelsea saat ini, walaupun Jorel Hato ini tampil cukup baik ya di beberapa pertandingan terakhir sebagai center back sebelah kiri. Tapi menurut gue kehadiran Jorel Hato di lini belakang ini cukup masih kurang tidak stabil ya, dan masih memiliki celah yang bisa diekspos. Hadirnya Trevor Chalobah di pertandingan ini tentu bisa membooster semangat dan juga rasa percaya diri lini belakang, karena Trevor Chalobah merupakan salah satu pemain senior yang juga sangat diandalkan di lini belakang ya. Selain bisa menjadi commanding center back, Trevor Chalobah juga bisa menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan untuk menyerang juga, membantu build up play untuk memainkan strategi attack yang akan digunakan oleh Callum McPherson. Nah di posisi duo pivot akan gue mainkan Moses Caicedo dan Andre Santos yang kelihatannya akan diturunkan oleh Callum McPherson di pertandingan ini, karena ini merupakan duo pemain yang menurut gue juga bisa dicoba kembali ya setelah kesuksesan duo pivot ini di awal-awal era Liam Rosenior, karena Romeo Lavia sendiri terlihat masih sulit untuk menemukan match fitnessnya. Tapi seandainya Romeo Lavia bisa kembali ya di pertandingan ini, gue berharap semoga Romeo Lavia yang akan dimainkan. Tapi dengan adanya game plan menyerang yang akan dilakukan oleh Callum McPherson, menurut gue Andre Santos lebih suitable karena dia mampu melakukan passing-passing yang juga cukup baik ya untuk membangun sisi serangan Chelsea di pertandingan kali ini. Dan untuk front four, gue akan mainkan Pedro Neto di sebelah kiri, Enzo Fernandez di posisi nomor 10, dan Cole Palmer di posisi sebelah kanan, dan juga Joe Pedro di posisi nomor 9. Nah ini adalah seluruh pemain attack yang menurut gue paling baik di musim ini di antara yang lainnya, karena kita pernah mencoba Liam Delap di pertandingan kemarin, Alejandro Garnacho juga. Dua pemain ini masih belum mampu memberikan kontribusi dan impact yang signifikan untuk Chelsea ya. Dan kehadiran Enzo Fernandez di posisi nomor 10 ini, Enzo Fernandez mampu menjadi opsi serangan dan juga mampu membangun serangan jauh lebih baik lagi ya. Dan hadirnya Cole Palmer di sebelah kanan ini semoga aja bisa membuka ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Cole Palmer. Dan yang paling penting adalah tidak hadirnya Liam Rosenior atau hilangnya Liam Rosenior di sistem Chelsea yang selama ini menjadi biang kerok masalah dari turunnya performa para pemain, karena mereka sendiri merasa kebingungan ya game plan apa yang akan dilakukan, dan memang tidak ada sentuhan taktikal yang dilakukan oleh Liam Rosenior sepanjang pertandingan Chelsea di beberapa pertandingan terakhir. That's why ini para pemain terlihat lesu, terlihat tidak bersemangat dan tidak mampu klik ya di dalam satu pertandingan, karena memang tidak ada arahan yang jelas oleh Liam Rosenior di pertandingan tersebut. Nah ini dia 11 pemain yang akan gue mainkan di pertandingan kali ini. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian, apakah skuad ini mampu membawa Chelsea ke final FA Cup di musim ini ya. Dan apakah kalian optimis Chelsea mampu mengalahkan Leeds, karena sejauh ini Leeds merupakan bugi tim juga untuk Chelsea, karena Chelsea sulit banget menang, tapi ini adalah different league. Ini adalah semifinal FA Cup dimainkan di Wembley Stadium, di mana memang atmosfernya akan berbeda. Dan beberapa pemain menurut gue bisa menjadi kunci permainan ya, dengan mentalitas juara mereka yang sudah terbukti di musim lalu. Ya permainan ini tentu bukan laga yang mudah buat Chelsea. Chelsea harus mampu mengunci pergerakan dan juga build up dari Leeds United yang kita tahu memiliki pemain-pemain yang juga cepat, dan counter press yang dilakukan oleh Daniel Farke ini juga menjadi satu momok yang mungkin bisa mengubah situasi di pertandingan kali ini. Gol cepat ini tentu akan membuat nyaman Chelsea ya dalam pertandingan ini, tapi yang pasti Callum McPherson harus menyiapkan exit plan atau bagaimana Callum McPherson bisa menyelesaikan pertandingan ini dan juga mampu kill the game as soon as possible jika Chelsea dirasa sudah mampu memenangkan pertandingan. Memasukkan beberapa pemain bertahan seperti Romeo Lavia yang mungkin bisa dimasukkan, Jorel Hato, dan juga beberapa pemain penyerang yang memiliki pressing yang lebih baik lagi. Ini bisa dijadikan pilihan pada saat Callum McPherson ingin melakukan exit plan di pertandingan kali ini. Dan harapan gue semoga Chelsea, para pemain Chelsea ini benar-benar play for the badges dan mereka mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, karena ini merupakan satu-satunya kompetisi
yang masih sangat mungkin dimenangkan buat Chelsea. Hanya satu pertandingan lagi, Chelsea akan ke final melawan Manchester City. Kita akan urus sisanya pada saat final FA Cup di akhir musim nanti ya. Jadi gue harus pastikan dan gue berharap semoga para pemain ini bisa memastikan pikiran dan juga mental mereka sudah kembali dan mereka bisa dengan lebih baik dan lebih tenang lagi dalam mengembangkan pertandingan di semifinal FA Cup ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Chelsea mampu melangkah ke FA Cup di musim ini? Gue sih sangat berharap Chelsea bisa menang karena akan sangat baik ya ceritanya ketika Chelsea mampu minimal ke final FA Cup atau lebih baik lagi menjuari FA Cup dan Arsenal menjadi quadruple runner up di musim ini ya. Akan sangat bagus banget ceritanya dan kita bisa mengulang kembali our worst moment. Chelsea masih mampu ke final FA Cup. That's the video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Jangan lupa untuk join gue di Watch Along Party jam 8 malam, nanti malam ya. Pastikan kalian nyalain loncengnya, klik juga nanti notifikasi reminder di handphone kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once will always be blue, up to Chelsea.